lakukan semua yang Tuhan mau, memenangkan dunia bagi Tuhan, selesaikan tugas dengan kuat, dengan anugerah Tuhan, tetap setia sampai akhir. Kita semua Heaven Ranger dengan cinta berdoa, memuji dan menyembah. Kita semua Heaven Ranger dengan iman menuai jiwa-jiwa. Nomor 1, mengikuti semua acara dengan semangat, sungguh-sungguh, jangan tertiduran, jangan sambil makan ya. Rule nomor 2, siapkan Alkitab dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rule nomor 3, itu adalah minta papa mama untuk menemani sama ibadah sampai selesai ya. Rule nomor 4, follow Instagram Joel Kids Ministry di bawah ini untuk informasi dan kuis Alkitab. Rule nomor 5, undang Tuhan Yesus di rumah kalian masing-masing supaya dengan mengikuti ibadah ini hidup kalian akan diubahkan. Aku si jahat. Namaku si sungut-sungut. Hari ini aku akan mengacaukan ibadah Joel Kids. Aku akan membuat kakak-kakak dan anak-anak sekolah minggu bersungut-sungut dan malas memuji Tuhan. Dengan begitu, aku akan menang. Itu dia. Ada kakak Joel Kids. Mereka akan menjadi target utamaku. Kak, bentar lagi ibadah Joel Kids nih. Gak sabar deh. Iya, gak sabar banget ketemu sama adik-adik Joel Kids di rumah. Tapi Kak Adil udah siap belum? Udah dong, udah cantik nih. Oh iya bener nih, udah cantik, udah siap. Jadi mereka tidak sadar untuk ibadah Joel Kids? Oke, aku akan membuat mereka bersungut-sungut. Mulai dari sekarang. Kak, nanti aja deh berangkatnya. Tiba-tiba aku males deh. Males? Aku jadi ingat. Tadi waktu di rumah, aku mau main game. Tapi dimarahin sama mamiku. Aku jadi kesel deh. Berarti kita satu nasib, Kak. Tadi aku juga. Aku tuh lagi megang HP, bentar mau main game, terus diambil sama mamaku. Katanya aku suruh ngerjain PR. Iya sih, sebenarnya PR ku banyak. Tapi kan aku males ya, Kak.
Ih, bener Kak, berarti kita senasib. Kalau Praise Ranger datang. Hah? Praise Ranger? Praise Ranger? Praise Ranger ngapain ke sini? Kok bisa sampai sini? Aku datang saat ada kemarahan. Bukannya kakak-kakak memimpin ibadah Joel Kids ya? Iya. Iya sih. Jadi gini Praise Ranger. Aku tuh lagi bad mood. Tuh Kak Mel juga. Jadinya kita nggak mau ibadah Joel Kids deh. Kak Adel, Kak Mel, sadar. Tuh lo lihat ada si jahat. Tuh lihat ada si jahat kan? Ih, emang iya ya Kak? Kok nakutin banget? Iya. Si jahat itu berusaha kakak-kakak supaya jadi males-malesan, bersungut-sungut. Oh gitu Praise Ranger. Jangan takut kak. Untuk melawan si jahat ada satu hal. Kita harus menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan supaya si jahat akan takut. Beneran Praise Ranger? Beneran. Oke, kalau gitu denger ya si jahat. Hari ini kami mau memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari ini kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Betul sekali nih. Siap ya Kak Adel ya? Siap. Adik-adik semua di rumah siap kan? Kita mau sembah Tuhan, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya nih semua kuasa-kuasa jahat takut lihat kita. Oke? Kalau begitu kita menyembah Tuhan yuk kak. Ayo. Ayo. Kalau gitu adik-adik, hari ini kita awali ibadah dengan menyembah Tuhan ya. Ingat tadi kata Praise Ranger, untuk mengalahkan si jahat ini, kita harus menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari ini kita mau sama-sama memujikan lagu untuk Tuhan. Oke? Semuanya tutup mata, lipat tangan, sama-sama nyanyi, ku masuk ruang Maha Kudus. Semuanya keluarkan suara buat Tuhan ya. Jangan ada yang diem, jangan cuma nonton. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita sama-sama nyanyikan, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Sekarang kita semua angkat tangan, katakan ku menyembah. Menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sekali lagi kita mau nyanyikan dari awal, lebih sungguh-sungguh buat Tuhan ya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa.
Angkat tangan, ikutin doa Kak Adel ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat hari ini. Buat hari ini Kami bisa kami bisa ibadah Joel Kids. Kids. Hari ini Tuhan, Hari ini Tuhan, kami mau kami mau memuji memuji dan menyembah Engkau dan menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh. dengan sungguh-sungguh. Hari ini Hari ini kami mau kami mau berikan berikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan. Kami undang Kami undang Tuhan hadir Tuhan hadir di rumah kami. rumah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus. adik-adik Joel Kids yang siap, katakan amin. Tidak, aku takut. Aku kalah. Yeay, si jahat udah kabur. Kabur. Tas. Kak Adel, Kak Mel, aku harus pergi dulu nih. Aku masih ada banyak tugas lain. Ingat, si jahat takut kalau kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan memuji Tuhan. Sampai jumpa. Dadah. Halo adik-adik Joel Kids. Sudah siap kan untuk Siap. memuji Tuhan? Siap. Tapi bentar Kak, kita mau cek suaranya dulu. Oke. Kalau nggak itu sampai 3 kayak biasa ya, oke? Sip. 1, 2, 3. Joel Kids. Yes, I am. Wuhu, mantap. Oke Kak. Mantep banget Kak kalau gitu. Sekarang siapa yang mau hari ini lompat-lompat gerak-gerak buat Tuhan? Lebih lagi. Kalau begitu kita sama-sama pujikan More. Tepuk tangan. Siap-siap ya, hari ini berikan yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama katakan more. I want more. We praise you. More. I want more. We praise. Sekarang nari. I wanna dance today. 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 Because of Jesus. Nari. I wanna run today. 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 Because of Jesus. Sekarang renang. I wanna swim today. 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 I wanna swim because of Jesus. Sekarang lompat. I wanna jump today. I wanna jump today. I wanna jump today. I wanna jump today. Mana? I wanna jump. Ayo lompat. I wanna jump today because of Jesus. Siap-siap ya. Jump. Clap. Because of Jesus. More. Mulai lagi nih ibadah Joel Kids. Wah, mampir gangguin kakak-kakaknya. Aduh, bentar deh Kak Adel. Aku capek banget. Kak Adel sih, buat gerakan tuh susah banget. Capek tau gak sih? Kamel kok marah-marah sih? Iya, Kak Adel yang Kemarin buat. katanya bisa. Iya, tapi kemarin Kak Adel gak ajarin ke aku. Terus sekarang susah banget jadinya. Cut. Kenapa kok malah berantem Kak Adel sama Kak Mel nih? Gimana sih? Kita mau main ibadah Joel Kids malah berantem. Coba lihat kiri kanan kalian. Nah, ada apa itu? Itu tandanya power level kalian.
ketika kalian semangat bernyanyi, power level kalian akan naik ke atas dan si jahat akan takut meninggalkan kalian. Tapi kalau kalian saling berantem bersungut-sungut, si jahat akan datang lagi. Nah, sekarang sudah sadar, harus semangat lagi. Oke. Siap? Siap. Kita mulai lagi ya. Sebentar, kita mulai ya. Oke. Oke, kamera 3, 2, 1, action. Oke, kita siap lagi ya untuk memuji Tuhan. Harus semangat. Oke. Tadi seperti kata Kak Simon, harus semangat biar power bar kita naik. Oke. Sekarang kita mau pujikan sama-sama. Nyalakan apimu. Semuanya tepuk tangan. Harus yang semangat ya nyanyinya. Berdiri. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya. Serukan apa? Ajaib namanya. Semuanya angkat tangan. Roh Kudus membakar setiap api. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Lompat bareng-bareng ya. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Ajaiban terjadi. Oke, kita mau nyanyikan lagi ya. Harus lebih semangat. Siap-siap. Sama-sama katakan, Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Api. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Sama-sama mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Katakan apa? Ku nyanyi oh 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 oh. Lompat tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Ajaiban terjadi. Yeay, tepuk tangan lagi. Sama-sama katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Yeay. Tidak. Aku terserap apa ini? Tolong aku. Wah Kak, ternyata benar Kak, ada Iya. kuasa dalam pujian. Iya benar, si jahat sekarang sudah lenyap. Yeay adik-adik, kita berhasil. Yeay. Wah, hari ini seru banget ya adik-adik ya. Seru banget Bener ya, gak Kak? Kamel? Bener banget. Kita tadi udah nyembah Tuhan, kita udah muji Tuhan, sorak-sorai buat Tuhan. Biar itu tuh Kak, yang itu tuh takut. Iya, tadi kakak Jahat tuh lihat dari sini adik-adik jual kita semuanya semangat. Tuh, Hebat lihat. banget. Jadinya si jahat udah gak kelihatan lagi. Udah kabur dia. Takut. Birit-birit. Iya sama pujian dan penyembahan kita kak. Kalau gitu hari ini kakak mau ajak kita semua nyembah Tuhan sekali lagi. Tapi dengan pengertian. Kita hari ini dapat pengertian baru. Kalau pujian dan penyembahan kita punya kuasa untuk melawan si jahat. Jadi hari ini kalau kita memuji dan menyembah Tuhan, jangan sekedar nyanyi-nyanyi tok, tapi kita harus sadar kalau ada kuasa di balik itu. Hari ini kakak mau ajak adik-adik sekali lagi nyembah Tuhan, tapi adik-adik harus sadar bahwa yang adik-adik sembah itu adalah Tuhan Allah semesta alam yang berkuasa atas segala apapun, berkuasa atas si jahat juga.
Jadi semuanya ambil sikap menyembah. Tutup mata, lipat tangan. Kita mau sama-sama pujikan Kau ku sembah. Semuanya keluarkan suara. Sampai kalian mendengar suara kalian sendiri. Semuanya nyanyi bukan sekedar dari mulut, tapi dari hati juga buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kita mau nyanyikan dari awal lebih sungguh-sungguh lagi buat Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Kakak percaya suara anak-anak Tuhan bisa lebih keras lagi. Imam besar agung, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan kami datang, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kita mau sama-sama katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, katakan sekali lagi, ku sanjung, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Kami sanjung, sanjung Kau lebih dari yang lain, dan kami datang, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kau ku sembah. Semuanya angkat tangan buat Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, sekarang Tuhan mau dengar anak-anak Tuhan yang mau menyembah Tuhan. Kau ku sembah. Mana suaranya anak-anak Tuhan?
Kau ku sembah. Kakak percaya bisa lebih keras lagi buat Tuhan. Ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, hanya Engkau Tuhan, ku sembah. Kau ku sembah, oh Tuhan. Sekarang anak-anak Joel Kids angkat tangan, kita mau sama-sama teriakan. Kau ku sembah, Tuhan. Kau ku sembah, ku sembah, oh Tuhan, kami sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Engkau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Adik-adik, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Kami tahu Tuhan, ada kuasa di balik pujian dan penyembahan kami. Mulai hari ini Tuhan, kami akan terus memuji dan menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Maka tidak ada si jahat yang berani mengganggu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat-sangat mencintaimu. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin. Praise Ranger. Praise Ranger. Halo Kak Adel, halo Kak Mel. Halo. Selamat ya. Kakak hari ini sudah menyembah Tuhan sungguh-sungguh sama teman-teman Joel Kids yang di rumah. Yeay. Juga si jahat sudah lenyap. Karena kuasa Tuhan ada di pujian penyembahan kita. Terima kasih Praise Ranger udah mengingatkan kami. Mulai hari ini Kak Adel, Kak Mel, dan adik-adik Joel Kids mau memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oh iya bentar, kita mau tahu nih, Praise Ranger, sebenarnya Praise Ranger tuh anak-anak kan? Iya nih Praise Tapi kok Ranger. keren banget sih. Iya, kita penasaran nih. Awal mula Praise Ranger itu dari mana sih? Gini loh, pada penasaran kan? Iya. Gini, jadi ceritanya. Suatu hari di sebuah rumah, terdapat seorang anak yang sedang asyik main dengan HP-nya. Siapakah dia? Asik nih game baru. Wah seru banget nih. Ya bener. Maju. Tembak dong. Ayo tembak. Wah seru nih. NJ, selesaikan pekerjaan sekolahmu dulu. Lihat nih sudah jam berapa? Berhentikan dulu itu gamesnya. Nggak bisa mah. Aku lagi naikin level nih. Aduh. 10 menit lagi ya. Oke 10 Setelah menit. itu, selesaikan kewajibanmu, oke? Oke 10 menit ya. Sike. More moments later. Tembak bro, tembak.
Ayo tembak-tembak. Asik nih. Maju. Ah, keren. Nah, ini sudah 10 menit lebih. Sudah 10 menit lebih. 10 menit lagi deh, Ma. 10 menit lagi. Kamu itu 10 menit. Sini, HP-nya. Ma, aku pingin main. Aku masih pingin main. Aku tuh mau naikin level, susah, Ma. Buat naikin level tuh nggak gampang. Marah aku. Karena HP-nya diambil oleh ibunya, Angel lalu menjadi sangat marah dan ngomel-ngomel. Sambil marah, dia mengerjakan tugas-tugasnya. Kenapa sih setiap hari aku dimain terus? Aku jadinya males kalau kayak gini. Tiba-tiba, Angel merasa sangat pusing dan sakit di kepalanya. Ada apa ya? Kepalaku kok pusing banget ya? Duh, kalau ketawa mamahku, aku bisa dimarahin nih. Cobalah, aku cari di Google dulu. Saat kita marah, ada perubahan yang terjadi dalam tubuh kita. Tetapi saat kita memuji Tuhan, hati kita menjadi bahagia. Mood kita menjadi baik dan membuat kita menjadi lebih percaya diri. Meningkatkan daya ingat dan memperlancar pencernaan, serta mengoptimalkan kerja otak kita. Roh Kudus berkata dalam hatinya Angel. Bersukacitalah dan pujilah Tuhan. Coba lihatlah, ada si jahat yang berusaha membuat kamu marah-marah dan bersungut-sungut. Oh iya, ternyata ada si jahat ya. Tapi kok aneh, malah disuruh memuji Tuhan. Tapi ya udah deh, belajar nurut aja. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Wah, ajaib. Pusingku hilang. Ini semua karena aku memuji Tuhan dan gak marah-marah lagi. Ini pasti pusingnya hilang. NJ, engkau anakku yang taat. Mulai sekarang gunakan puji-pujian sebagai senjatamu untuk melawan si jahat. Karena ada kuasa dalam puji-pujian. Siap Tuhan, aku akan selalu memuji Tuhan dan tidak akan bersungut-sungut dan ngomel-ngomel lagi. Nah, begitu Kak Adel, Kak Mel. Gitu. Oh begitu. Wah. Ceritanya kenapa aku bisa menjadi Praise Ranger. Keren banget ya ceritanya adik-adik. Kalau begitu, hari ini kita belajar nih dari ceritanya Praise Ranger. Kalau marah-marah, sungut-sungut itu nggak baik buat hidup kita. Tapi harusnya kita ganti marah-marah, sungut-sungut itu jadi memuji Tuhan. Puji Dengan Tuhan. semangat sungguh-sungguh bersuka cita. Betul itu? Jadi kita nggak boleh biarin si jahat untuk membuat kita bersungut-sungut. Tapi kita harus melawan mereka dengan pujian dan penyembahan. Kalau gitu adik-adik siap untuk mendengarkan firman? Siap? Kak Mel siap? Siap dong. Praise Ranger siap? Siap. Kalau begitu kita berdoa dulu ya sebelum kita masuk firman. Oke? Semuanya tutup mata, lipat tangan. Kita berdoa, ikutin doa Kak Adel ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan. atas kehadiran-Mu. Kehadiran-Mu. Sebentar lagi Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Ajari kami Ajari kami untuk untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh. sungguh-sungguh. Bicara Tuhan Bicara Tuhan buat kami buat kami biar itu menjadi rema dalam hidup kami dalam hidup kami dan kami dan kami menjadi menjadi pelaku firman. pelaku firman.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat mencintaimu. Mencintaimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Nah, sudah semangat ya memuji Tuhan ya. Tadi Kak Anti lihat, wah kalian semangat sekali memuji Tuhan. Tadi saat kita memuji Tuhan sama-sama, ada siapa ayo yang mengganggu? Siapa yang mengganggu? Hah? Ada ya? Ada yang enggak suka ya saat kita memuji Tuhan? Ada kuasa gelap yang enggak suka saat kita memuji Tuhan. Mereka mengganggu kita, mengacaukan pikiran kita dengan kita, enggak usah memuji Tuhan, kita main game aja. Atau kita melakukan hal-hal yang lain. Nah, adik-adik ternyata ketika kita memuji Tuhan, setan itu enggak suka. Berarti kalau setan enggak suka, itu berarti ada sesuatu kuasa saat kita memuji Tuhan. Amin. Ada suatu kuasa yang besar yang terjadi saat kita memuji Tuhan. Kalau misalnya nih, kita melakukan yang setan suka, kira-kira setannya ganggu kita enggak? Enggak. Misalnya kita bohong aja sama mama, ayo kita mencuri. Kira-kira setannya suka enggak dengan kita? Malah suka, karena itu kesukaannya setan. Tapi yang kita lakukan, kita memuji Tuhan sungguh-sungguh, setan akan selalu mengganggu kita. Karena memuji Tuhan adalah sesuatu yang tidak setan sukai. Yang disukai dia apa? Kita memuji dia, kita lebih memuji setan daripada memuji Tuhan. Hal yang sama terjadi ketika Tuhan Yesus masuk kota Yerusalem. Di Lukas 19 ayat 28 sampai 40 diceritakan, Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, dia naik keledai. Nah, ketika Tuhan Yesus masuk, orang-orang banyak berjejer, mereka mengelulukan Tuhan Yesus. Dia berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Terus mereka bersaut-sautan, yang kanan diam, yang kiri mulai ngomong, Hosana, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Apakah ketika mereka mengelulukan itu semua orang suka? Enggak. Ternyata ada orang Farisi dan ahli Taurat yang enggak suka. Dan dia ngomong begini, suruh mereka itu diam, berisik. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Kalau mereka diam, maka batu-batu ini akan berteriak. Wow, sebuah yang luar biasa. Perkataan manusia bisa digantikan batu. Siapa yang pernah mendengarkan batu-batu berteriak? Enggak ada kan? Tapi hari itu Tuhan ngomong, kalau mereka diam, batu-batu ini akan berteriak. Di Injil yang lain, di Injil Matius, ketika dicerita yang sama, di perikop yang sama, diceritakan orang-orang terus mengeluhkan Tuhan. Dan ketika orang Farisi protes, suruh diam. Tuhan Yesus ngomong yang bagus. Bukankah engkau pernah dengar bahwa dari mulut bayi-bayi dan anak yang menyusu telah diletakkan puji-pujian? Dari mulut bayi-bayi, berarti sejak kita masih bayi, dalam mulut kita sudah ada dasar puji-pujian. Firman yang Tuhan Yesus sampaikan itu diambil dari Mazmur 8 ayat 3 yang akan jadi ayat hafalan kita hari ini, yang akan jadi ayat pegangan kita hari ini. Yuk kita baca sama-sama ya. Buka dengan cepat. Mazmur 8 ayat yang ke-3. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak yang menyusui, engkau telah meletakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Firman berkata dari mulut bayi-bayi. Padahal kayak mau tanya, dari seorang bayi apakah dia bisa ngomong? Apa yang dikatakan bayi? Dia enggak bisa ngomong selain dia cuma nangis. Dia nangis. Tapi Tuhan berkata dari mulut bayi-bayi sudah ada dasar kekuatan untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Amin. Siapa yang di sini punya dasar kekuatan? Semua punya dasar kekuatan? Yang punya dasar kekuatan tetap duduk yang manis. Kita akan lanjutkan belajar firman. Oke? Kayaknya mau tanya sekarang, sejak kapan mulut kita ini berkuasa? Ayo, ada yang bisa jawab? Sejak kapan mulut kita ini berkuasa? Jawabannya gampang, sejak kita lahir. Loh Kak, kok bisa mulut kita berkuasa? Kan kita masih bayi, kita belum bisa ngomong. Coba kalian yang punya adik bayi di rumah. Ketika seorang bayi itu nangis, apakah orang tuanya diam? Enggak,
mama akan datang, dilihat, oh mungkin ngompol, oh mungkin lapar, atau mungkin haus. Itu punya kuasa. Walaupun si bayi cuman nangis. Tapi punya kuasa yang luar biasa untuk membangunkan seisi rumah. Sejak kita bayi, mulut kita punya kuasa yang luar biasa. Amin. Dan kalau hari ini kita masih ada, Tuhan juga masih berikan kuasa yang sama dalam mulut kita. Hari ini kita sudah bisa ngomong. Mulai usia 2-3 tahun kita sudah mulai bisa ngomong. Kita bisa ngomong, aku mau permen atau aku mau makan. Kita bisa ngomong. Tapi masalahnya ada perkataan yang baik atau yang negatif. Mana yang kalian pilih? Itu sama-sama berkuasa dalam hidup kalian. Kalau kalian selalu mengucapkan kata-kata yang positif, itu juga berkuasa. Tapi kalau kalian ngomong yang negatif, sukanya bersungut-sungut, sukanya menggerutu, itu juga punya kuasa dalam hidup kalian. Amin. Sejak kita bayi, kita punya kekuatan dalam mulut kita. Sekarang kita mau belajar lagi, apa yang terjadi? Apa yang terjadi saat mulut kita menyanyikan puji-pujian buat Tuhan, mengatakan yang positif. Firman berkata, hari ini kita belajar sama-sama tentang apa? Praise Ranger. Ya, kita akan belajar jadi pahlawan yang suka memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Seperti tadi orang-orang yang mengeluh-elukan Yesus, dia memuji Tuhan, dia meninggikan Tuhan, orang Farisi tidak suka. Berarti ada kuasa saat kita memuji Tuhan. Kita akan belajar apa yang terjadi kalau mulut kita memuji Tuhan. Oke, kita belajar yang pertama. Kita belajar dari seorang yang bernama Daud. Siapa yang kenal dengan Daud? Kenal Kak, karena saya baca Alkitab. Siapa Daud? Daud adalah anak bungsu dari Isai. Ya, semua kakak-kakaknya mereka menjadi tentaranya Raja Saul. Tapi si Daud dia suruh di padang rumput. Cuman suruh apa? Jaga kambing domba. Apakah dombanya banyak? Enggak, cuma 2 atau 3 ekor domba yang harus Daud jaga. Dan dengan hati yang sukacita mungkin dia ke padang penggembalaan. Dan di situ saat dia sendiri, dia nyanyi, dia mainkan alat musik kesayangannya. Apa namanya? Kecapi. Dia mainkan, dia menyanyi sambil dia jaga kambing dombanya yang cuma 2-3 ekor. Sebetulnya ada 2 pilihan yang bisa Daud lakukan. Yang pertama, dia menggerutu. Ngapain sih aku harus di sini? Cuma jaga kambing 2 ekor, 3 ekor. Kenapa aku tidak dibawa ke Raja Saul untuk jadi pegawainya Raja Saul? Ya, siapa tahu aku jadi cleaning service-nya Raja Saul kan ya mungkin aku bisa. Tapi kan keren, aku kerja di istana. Mungkin bisa loh Daud bersungut-sungut seperti itu. Tapi yang dia lakukan, dia nyanyi muji Tuhan. Dia nyanyi Mazmur yang paling terkenal, yang Daud katakan apa? Tuhan adalah gembalaku. Itu yang Daud nyanyikan. Bahkan lagu itu semua orang bisa menyanyikan, Mazmur 23. Dia terus menyanyi, menyembah Tuhan. Dia terbitkan ratusan Mazmur yang sampai hari ini memberkati kita. Apa yang terjadi dengan Daud? Dengan kegemarannya dia memuji Tuhan. Yang pertama, saat kita memuji Tuhan, membuat hati kita dekat dengan Tuhan. Tuhan senang ketika kita memuji Tuhan. Bahkan ketika Saul, dia dikuasai oleh roh jahat. Apa yang dilakukan Saul? Panggil Daud. Daud suruh datang ke istana, dia bermain kecapi. Dan ketika setan dengar suara itu, setannya pergi. Saulnya sembuh. Tapi ketika Daud berhenti main kecapi, setannya datang lagi. Adik-adik, puji-pujian kita punya kuasa yang luar biasa. Punya kuasa yang ajaib. Hidup Daud itu tidak gampang. Sejak dia muda, untuk sampai dia menerima janji menjadi raja, bukan hidup yang gampang. Bukan ketika dia diurapi langsung besok dia menjadi raja, dia duduk di tahta. Enggak, dia harus mengalami pelarian demi pelarian. Tapi kenapa Daud bisa? Karena dia dekat dengan Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan adalah kekuatan dalam hidupnya. Kuncinya cuma satu. Daud tidak memilih bersungut-sungut, tapi Daud milih nyembah Tuhan, memuji Tuhan. Hari ini mungkin kalian ngalami yang tidak adil. Apa yang kalian lakukan? Bersungut-sungut, protes, atau kalian nyembah Tuhan? Lakukan yang pertama, ayo kita nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Kita mau belajar yang kedua. Apa yang terjadi saat kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan? Yang kedua kita belajar adalah musuh-musuh kita akan dikalahkan. Amin.
musuh-musuh kita akan dikalahkan. Kita akan belajar dari seorang raja yang bernama Raja Yosafat. Di 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai ke 30 diceritakan, hari itu bangsa Israel dikepung oleh Bani Moab dan Bani Amon. Raja Yosafat merasa sangat ketakutan. Aduh, ini gimana ini caranya? Bagaimana kita bisa menang? Tapi satu yang dilakukan Yosafat, ayo semua kita berpuasa. Kita mencari Tuhan dengan segenap hati. Itu yang Yosafat lakukan. Dia ngomong ke semua rakyatnya, ayo berpuasa, ayo mencari Tuhan dengan segenap hati. Saat Yosafat menaikkan doa, ada seorang nabi yang diurapi Tuhan, yaitu Nabi Yahasiel. Tuhan ngomong lewat nabi ini, dia berkata, bukan kamu yang akan bertempur, tetapi aku yang akan berperang melawan musuh-musuhmu. Sepertinya aneh loh, Tuhan kan gak kelihatan, bagaimana dia bisa bertempur? Tapi hari itu Tuhan ngomong, aku yang akan berperang gantikan kamu. Kamu tetap ada di situ dan lihat bagaimana aku akan membawa kemenangan buat bangsa Israel. Yosafat cuma bilang, yuk kita percaya kepada nabi-nabinya. Kemudian setelah firman itu turun, apa yang terjadi? Bani Korah dan Bani Lewi, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Kayak yang dipercaya mungkin hari itu mereka bawa rebana, mereka bawa alat musik apapun, mereka bersuka cita, bernyanyi buat Tuhan. Dan ternyata Tuhan suka loh dengan nyanyian mereka. Keesokan harinya, saat mereka harus ke padang gurun Tekoa, Yosafat ngomong begini, kita harus nurut sama nabi-nabi Tuhan. Mereka berunding, siapa ya yang harus di barisan paling depan? Ayo kira-kira kalau kita mau perang, yang paling depan siapa? Kalau hari ini mungkin pesawat tempur Kak gitu ya, kalau zaman sekarang. Atau kita mau bilang kalau zaman itu pasukan berkuda Kak, atau pasukan pemanah. Biar nanti kalau musuhnya nyerang bisa langsung dipanah, betul ya? Harusnya begitu kalau kita mau berperang. Tapi hari itu Yosafat berunding dan dia memutuskan yang di barisan paling depan adalah barisan pemuji penyembah Tuhan. Hah, apa itu enggak salah? Kok penyanyi-penyanyi malah di depan? Coba nanti kalau kena panah gimana? Ya kan? Tapi Yosafat bilang kita harus nurut sama nabinya Tuhan. Karena akan diberkati, karena akan berhasil. Penyanyi-penyanyi dia maju, dia menyanyi di depan orang-orang yang bersenjata. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi? Tuhan yang menyerahkan semua musuh-musuhnya. Bani Amon dan Bani Moab bunuh-bunuhan sendiri. Dan yang terjadi apa? Yosafat turun sampai ke padang gurun Tekoa. Dia hanya menjarah. Bahkan dia butuh waktu 3 hari untuk menjarah. Karena begitu banyak barang jarahan. Ada kuda, keledai, apapun harta benda, semua dijarah. Dan hari itu Yosafat menerima kemenangan yang luar biasa. Amin. Ada kuasa yang ajaib yang Tuhan kerjakan saat kita memuji Tuhan. Kok bisa ya Kak? Ketika kita memuji Tuhan, Tuhan menghalau setiap musuh-musuh kita. Mazmur 22 ayat 3 berkata apa? Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bersemayam artinya apa? Bertahta. Ketika orang Israel menempatkan penyanyi pemuji di depan, ada Tuhan yang bertahta di situ. Dan bukan manusia yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Kalau orang bisa memanah, dia punya kekuatan, keterampilan untuk memanah, untuk menembak, untuk bermain pedang. Tapi Tuhan dia berkata, aku yang berperang gantikan kamu. Dia yang bersemayam di atas puji-pujian. Dia yang berdiri di depan dan dia yang menghalau musuh-musuhnya. Hari ini apa musuh dalam hidup kalian? Sakit mungkin? Kemalasan kalian? Apa yang jadi musuh dalam hidup kalian? Yuk jangan pakai kekuatan sendiri. Oh aku yakin kalau aku sakit aku minum obat 10 macam misalnya begitu aku sembuh. Jangan pakai kekuatan sendiri. Ayo minta Tuhan. Nyanyikan pujian buat Tuhan. Tuhan biar engkau yang bersemayam atas puji-pujian dalam mulutku. Dan Tuhan yang akan memberikan kemenangan dalam hidup kalian. Apalagi musuh-musuh kalian hari ini. Yuk bawa ke Tuhan. Tuhan musuhku A, B, C. Berapa waktu yang lalu Kak Enti dengar sebuah cerita. Ada seseorang yang terkena virus ini. Ya, terkena virus corona. Ketika dia tes, dia harus dia di rumah dan yang dia lakukan apa? Dia menyanyi dengan keras. Dia bilang, aku cuma nyanyi, sak keras-kerasnya aku nyanyi. Begitu aku bangun, aku nyanyi lagi. Dan pemulihannya sangat cepat adik-adik.
Hari itu dia sembuh, ketika dicek lagi semua dia dan keluarganya negatif. Ada kuasa yang ajaib. Hari itu musuhnya dia apa? Virus ini. Dia sekeluarga terkena virus ini. Tapi ketika dia bernyanyi sungguh-sungguh, dia dibebaskan dari virus ini. Dia menang atas virus ini. Bukan kekuatannya, tapi Tuhan yang berperang gantikan kita. Amin. Amin. Yang ketiga, kita mau belajar. Apa yang terjadi saat kita menaikkan puji-pujian ke Tuhan? Dia yang melepaskan kita dari semua belenggu. Satu kejadian dialami oleh Paulus dan Silas saat dia di kota Filipi. Dia dibawa ke penguasa dan dia masuk dalam penjara. Karena takut Paulus Silas ini kabur, kenapa dia dibelenggu? Biar tidak kabur, dirantai dia dibelenggu. Yang terjadi apa ketika tengah malam? Paulus dan Silas mungkin bisa ya bersungut-sungut juga. Kenapa aku dipenjara? Padahal aku memberitakan firman. Kenapa aku mengalami yang tidak enak? Padahal aku sudah begini. Tapi yang dilakukan Paulus dan Silas, dia nyanyi, nyembah Tuhan di penjara itu. Dan yang ajaib terjadi gempa yang meruntuhkan semua belenggu dan pintu-pintu penjara semua terbuka. Ada kesempatan untuk dia kabur. Tapi yang dilakukan Paulus dan Silas, dia tetap di situ. Dia tetap tinggal di situ. Kepala penjaranya sudah ketakutan, dia mau bunuh diri, dia berkata, takut semua tawanannya akan kabur. Tapi yang dilakukan Paulus dan Silas ngomong, tidak, kami tetap ada di sini. Dan bahkan kepala penjara ini, dia bertobat. Dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat memuji Tuhan, ada belenggu-belenggu yang dilepaskan. Hari-hari ini belenggu apa yang kalian punya? Belenggu dosa, keterikatan dengan apapun itu, dengan games mungkin. Main games boleh enggak Kak? Boleh. Asal jangan seharian main games. Terikatan apa? Nonton TV, nonton film. Terus kalian nonton film, bahkan sampai kalian lupa kapan kalian baca firman. Kalian lupa kapan kalian nyembah Tuhan, bahkan lupa mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Yuk, belenggu apa dalam hidup kita? Belenggu uang mungkin? Terikat dengan uang. Pokoknya uang. Yuk kita minta hari ini, Tuhan dia yang melepaskan kita dari semua belenggu. Saat kita pengen, aku mau nonton film belajar, stop filmnya, ayo kita nyanyi dulu nyembah Tuhan. Kak Enti percaya, gampang enggak Kak? Mungkin enggak gampang, tapi yuk kita belajar sama-sama, perbanyak mulut kita untuk nyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Bukan lagi bersungut-sungut, menggerutu, ngomel, protes, apapun itu, stop. Yuk belajar kita muji Tuhan sama-sama. Kita belajar nyembah Tuhan. Memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Sekarang pertanyaannya, sampai kapan Kak kita harus memuji Tuhan? Jawabannya adalah sampai kekekalan. Siapa yang mau kita di surga sama-sama? Mau ya? Dan di surga nanti tidak ada pekerjaan yang lain selain kita memuji Tuhan. Selain kita menyembah Tuhan, memberikan pengagungan ke Tuhan. Waktu itu ada seorang malaikat yang bernama Lucifer. Dia memimpin sebuah paduan suara surgawi yang begitu indah. Bahkan jubahnya pun mengeluarkan alat musik yang begitu indah. Tapi satu kesalahan yang dilakukan Lucifer. Dia pengen seperti Allah. Dan Allah membuang dia ke bumi. Dan hari itu tidak ada lagi malaikat yang memimpin paduan suara surga. Makanya ketika ada seorang Daud yang di tengah-tengah keadaan yang tidak enak, dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan berkata apa? Yes, aku suka dengan orang ini. Aku senang dengan puji-pujian yang keluar dari anak ini. Ketika pasukan Yosafat menyanyi pujian buat Tuhan, ya aku suka dengan puji-pujian dari anak-anakku. Adik-adik, mau enggak kita menjadi anak kesukaan Tuhan? Dengan cara apa? Senang memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan, suka berikan yang terbaik buat Tuhan. Apapun yang sedang kita alami sekarang. Saat kita senang, saat kita sedih, saat kita menghadapi apapun masalah. Yuk belajar, paksa diri kita untuk menyanyi menyembah Tuhan. Amin. Tutup Alkitab sama-sama. Kita mau berdoa, kita mau minta anugerah Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memampukan, kita tidak akan bisa. Oh aku bisa kok memuji Tuhan sendiri. Adik-adik, ketika kita lagi sedih, susah loh buat kita memuji Tuhan. Tapi Tuhan yang memampukan kita untuk kita menyembah Tuhan. Amin. Tapi Tuhan,
Dia yang akan berikan kita kemampuan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Engkau ingatkan kami kembali untuk kami suka memuji Engkau, untuk kami suka menyembah Engkau. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan. Kami tahu kami tidak akan bisa lakukan ini dengan kekuatan kami sendiri. Tapi Tuhan, Engkau yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya adik-adik semua yang ada di rumah, tutup Alkitabnya. Kalian boleh berlutut, kalian boleh berdiri. Kita mau angkat tangan, boleh taruh tangan di dada. Yuk konsentrasi, kita mau sembah Tuhan sama-sama. Biar semua lagu ini keluar dari hati kita. Bukan hanya dari mulut kita, tapi lagu ini keluar dari hati kita. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Lagu ini berkata ada nyanyian yang keluar dari hati kita. Mazmur Raja Daud tidak cuma sekedar mazmur yang berisi ngucap syukur ke Tuhan. Tapi saat Daud berdosa, dia menulis sebuah mazmur yang berkata, Tuhan ampuni pelanggaranku, Tuhan ampuni kesalahanku. Mazmur yang berkata minta ampun. Hari ini apa yang ada dalam hati kita? Keluarkan pujian itu ke Tuhan. Mungkin hari ini kita berkata, Tuhan aku sedang sedih. Tuhan hari ini aku lagi bersuka cita. Keluarkan lagu itu kepada Tuhan. Kerinduan apapun yang ada dalam hati kita ke Tuhan. Nyanyian apapun itu, keluarkan, nyanyikan itu. Dan biar itu jadi satu penyembahan kita. Penyembahan yang nanti berbau harum di hadapan Tuhan. Penyerahan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan ajar setiap kami menyembah-Mu. Ajar setiap kami Tuhan menyukakan hati-Mu. Apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan. Tapi kami mau menyenangkan-Mu. Kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, biarkanlah ku menyembah. Ya Tuhan, walau tak dengan puisi yang indah, biar
penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang, biarkan Tuhan aku menyembah. Tuhan, biar setiap lagu, pujian, penyembahan kami ini keluar dari hati kami. Hati yang mencintai Engkau, hati yang mengasihi Engkau. Tuhan, memintakan alirkan Tuhan roh memuji dan menyembah Engkau dalam hidup setiap kami. Dalam hidup setiap anak-anak, alirkan Tuhan. Biar memuji Tuhan itu menjadi kesukaan kami. Biar menyembah Tuhan itu jadi kegemaran kami. Seperti Daud yang suka memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan hamba berdoa, tahirkan mulut setiap kami. Tahirkan mulut setiap kami. Biar dari mulut kami Tuhan, keluar puji-pujian yang menyukakan hati-Mu. Bukan lagi keluar gerutuan, bukan lagi keluar makian, bukan lagi keluar protes Tuhan. Tapi dari mulut kami keluar puji-pujian yang menyukakan Engkau. Ya adik-adik pegang mulut sama-sama. Katakan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan mulutku kepadamu Tuhan. Tahirkan, bersihkan, ampuni buat setiap perkataan kotor yang keluar dari mulut kami. Ampuni setiap sungut-sungut yang keluar dari mulut kami. Mulai hari ini Tuhan, bersihkan, tahirkan mulut kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar firman-Mu terus berbicara Tuhan atas setiap kami. Firman-Mu jadi firman yang mengubah hidup setiap kami. Dan biar mulai hari ini menyembah Tuhan, memuji Tuhan menjadi gaya hidup kami, menjadi kesukaan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap firman yang sudah disampaikan. Terus masuk, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kalian yang diberkati sama-sama katakan, amin. Aduh, ada tanda apa ini? Coba saya lihat. Aduh, mengapa cawan doa menjadi merah? Sedangkan cawan kejahatan dan bencana semakin meningkat. Coba saya akan melihat di mana posisi para Rangers. Kebetulan kau ada di sini. Coba ini lihat. Cawan doa kita merah. Berarti harus segera ditambah dengan doa anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia. Jangan biarkan cawan kejahatan yang semakin tinggi. Ayo, kamu segera bergerak. Kumpulkan pasukan doa di seluruh Indonesia. How great is our God. How great is our God. How great is our God. Shalom Kak Dias. Wah, Kak Dias sedang menyembah Tuhan ya. Shalom Praise Rangers. Iya, saya sedang menyembah Tuhan. Ada apa kamu di sini? Kak Dias, cawan doa kita mulai berkurang. Kita harus isi dengan doa-doa pujian kita. Ayo Kak, kita kumpulkan pasukan doa di seluruh Indonesia supaya cawan doa kita tetap penuh. Oke Praise Rangers. Ayo, kita satukan kekuatan kita. Kita mau sembah Tuhan bersama-sama. How great is our God.
our God. And sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Jesus' name above all names. Jesus' name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Jesus' name above all names. Jesus' name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Mari semuanya katakan, how great is our God. How great is our God. Kami perkatakan, Indonesia sungguh diberkati Tuhan. Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote akan menyembah Tuhan, pasti menyembah Tuhan. Kami berdoa lawatan Tuhan harus dan pasti terjadi atas kota kami, atas bangsa kami. Kami pasukan Tuhan, kami anak-anak Tuhan, berdiri berdoa bagi kota dan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ditahan semua bencana alam. Kami berdoa semua rancangan pihak musuh dibatalkan. Kami berdoa hanya kehendak Tuhan yang boleh jadi atas kota kami, atas Indonesia. Kami berdoa Indonesia dipulihkan. Kami berdoa Indonesia dilawat Tuhan. Kami berdoa Indonesia diluputkan dari semua yang jahat. Indonesia dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semuanya jadi. How great is our God. 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 Sekali lagi semuanya. How great is our God. How great is our God. How great is our God. Oh, we'll see how great, 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 how great is our God. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Praise Rangers, kita percaya pasukan Tuhan di setiap keluarga, di setiap kota, di Indonesia sudah dibangkitkan makin banyak. Kita mau percaya, kita mau katakan amin 7 kali. 1, 2, 3. Amin, 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 amin. Adik-adik di rumah Praise Rangers, kita mau dorong adik-adik kalau engkau punya ayat firman Tuhan, bisa perkatakan setiap hari. Boleh Mazmur 91, Yosua 1 ayat 9. Firman Tuhan yang kau dapatkan, perkatakan dan kuat. Belajar, kita mau percaya ada kuasa dalam perkataan untuk memberkati kota dan bangsa kita dan keluarga kita semua. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik, kita sudah selesai ibadah online kita hari ini. Kak Enti percaya kalian bersemangat, kalian diberkati Tuhan dengan ajaib, dengan puji-pujian yang ada, dengan firman yang disampaikan, kalian diberkati Tuhan. Amin. Siapa yang di sini diberkati Tuhan? Pasti semua kalian diberkati Tuhan ya. Tetap semangat. Ayo, walaupun hari ini kita masih ibadah online, Kak Enti percaya Tuhan tetap hadir di rumah kalian masing-masing. Saat kalian mengikuti ibadah jangan sekedar nonton. Tapi ketika kakak mengajak, yuk memuji Tuhan, ayo memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saat kita dengar firman, ayo belajar firman sungguh-sungguh. Karena Kak Enti percaya Tuhan Yesus hadir loh di rumah kalian masing-masing. Jangan sekedar kalian, aku cuma nonton kok, ini nonton YouTube. Oh bukan, tapi kita ikut di dalamnya. Karena Kak Enti percaya berkat ajaib akan datang dalam hidup kalian ya. Kak Yanti akan ingatkan, jangan lupa kalian absen di link di bawah ini. Jangan lupa juga follow link YouTube Joel Kids Ministry ya. Di situ akan ada banyak firman-firman yang disampaikan, akan ada banyak lagu-lagu baru. Kita mau belajar sama-sama. Ayo isi hidup kita dengan memuji Tuhan, dengan nyembah Tuhan, dengan baca firman, karena akan membuat roh kita dikuatkan. Amin. Yuk kita mau selesaikan. Ayo semua kita bangkit berdiri sama-sama. Dan kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat ibadah kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Engkau Tuhan yang menyertai setiap kami sepanjang ibadah ini Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang berbicara atas hidup setiap kami. Dan kami diberkati dengan setiap firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, berkati seminggu ke depan Tuhan sekolah kami. Kami percaya kami akan menjadi anak yang pintar Tuhan. Kami akan diberkati di atas rata-rata Tuhan. Karena kami kepala dan kami bukan ekor. Kami akan terus di atas dan kami bukan di bawah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya biar berkat yang terbaik dari kerajaan surga turun atas hidup setiap kami. Berkat dari kasih Allah Bapa Tuhan menyertai setiap langkah hidup kami. Kasih sayang dari Tuhan Yesus menyertai setiap kami dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus mengajari kami sampai Engkau menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami semua diberkati Tuhan dan kami percaya Engkau Tuhan yang terus menyertai setiap hidup kami. Semua adik-adik yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.